Selanjutnya contoh soal yang nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian akar 3 tangen 2x tambah 10 sama dengan min 1. Nah, ini beda lagi sama yang nomor 2 tadi ya. Di sini tangennya malah ada 2x tambah 10-nya. Kemudian depannya tangen ada angkanya lagi, akar 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke. Kita tulis dulu soalnya. Akar 3 tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan negatif 1. Ya. Ingat, tujuan awal kita akan mengubah menjadi bentuk umum tangen, yaitu tan x sama dengan tan a derajat. Oke. Maka tangen sampai ke belakang ini harus tetap di sebelah kiri. Jadi ini pertahankan di sebelah kiri. Yang harus pindah ke sebelah kanan adalah yang ini. Akar 3-nya harus pindah ke sebelah kanan. Oke, karena akar 3 ini sama tan x 2x, tan 2x tambah 10 derajat bentuknya perkalian, maka akar 3 kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi ditulis ulang, tangen 2x ditambah 10 derajat itu sama dengan negatif 1 dibagi akar 3. Akar 3 yang ini pindah ke bawah sini. Oke. Kalau sudah negatif 1 per akar 3 ini sama saja, bisa ditulis jadi negatif 1 per 3 akar 3. Oke. Jadi negatif 1 per akar 3 ini sama saja negatif 1 per 3 akar 3. Jadi kalau misalkan ada ditulis min 1 per akar 2, ini sebenarnya sama saja negatif 1 per 2 akar 2. Nanti akan lebih mudah cari di tabelnya. Oke. Kalau sudah, kita ubah bentuknya menjadi tan x sama dengan tan x sama dengan tan a. Di sini kita punya tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Oke. Tan 2x tambah 10 derajat ini sama dengan negatif 1 per 3 akar 3, itu tangennya berapa? Cari lagi di tabel. Negatif 1 per 3 akar 3. Oh, ternyata tangennya 150 derajat. Oke. Berarti ini diubah jadi tan 150 derajat. Ini diumpamakan sebagai A, kemudian ini kesatuan ini diumpamakan sebagai X-nya. Ini X-nya, ini A-nya. Kalau sudah sampai sini sudah bisa masuk ke rumus. Karena ini soalnya tangen, berarti kita pakai rumus tangen. Rumus tangen cuma satu ini. Berarti tinggal kasih masuk ke rumus yang ini. Oke. Rumusnya adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. X-nya ini berapa? Kalau soal-soal sebelumnya X-nya kan cuma X saja, atau yang tadi 2X. Kebetulan di sini rumusnya adalah X-nya jadi 2X tambah 10 derajat. Berarti ini semua harus ditulis. X-nya diganti 2X ditambah 10 derajat. Kemudian A-nya diganti ini 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke. Ingat, syarat untuk memasukkan K itu kalau yang sebelah sini sisa X saja. Ya. Maka dari itu kita harus mempertahankan X dan memindahkan angka yang lainnya ke sebelah kanan. Oke, di sini ada angka 2, di sini ada plus 10. Di sini ada angka 2, angka plus 10. Yang harus pindah ke kanan duluan adalah yang tidak bersangkutan dengan X. Karena 2 ini masih berteman sama X, bersangkutan dengan X, maka 10 duluan yang harus pindah ke kanan. Jadi 2X-nya dipertahankan dulu, 10-nya pindah ke kanan. Kalau pindah karena plus jadi min. Jadi ditaruhnya di belakangnya 150 derajat ya. Jadi 150 derajat dikurang 10 derajat. Ini pindah ke sini. Plus jadi min. Kemudian ditambah K kali 180 derajat bawa turun. Kalau sudah, selesaikan dulu. 2X sama dengan 150 kurangi 10 kan 140 derajat. Ditambah K kali 180 derajat. Sudah sampai sini, kita tinggal memindahkan yang lainnya, yaitu 2-nya ke sebelah kanan. Kalau memindahkan tadi bagaimana? Kalau perkalian jadi bentuk pembagian. Berarti ini X sama dengan 140 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 2. 2 ini pindah ke sini. Jadi bentuk pembagian.
Maka sisa X-nya sama dengan 140 bagi 2, 70 derajat. Ditambah K kali 180 bagi 2, 90 derajat. Kalau bentuknya jelas seperti ini, di sini sisa X sendirian, maka K-nya bisa kita kasih masuk. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Kalau K-nya diganti 0, ternyata hasilnya 70 derajat. Jadi 70 ditambah 0 kali 90, 70. Karena 70 masih di bawah 360 derajat, kita masih lanjut ke K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, hasilnya 160 derajat. Masih lanjut. K-nya sama dengan 2, hasilnya 250 derajat. K-nya 3, hasilnya 340 derajat. K-nya 4, hasilnya 430. Stop di sini, karena ini sudah lebih dari 360. Berarti yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari 70, 160, 250, sama 340. Sorry, ini salah ya, 430 nggak termasuk. Jadi ini berlaku untuk soal lain juga. Kalau misalkan di sininya bukan tangen, di sininya misalkan sin, maka langkahnya juga sama persis, cuman di sininya diganti sin sampai di sini. Maka untuk kesininya nanti bukan pakai rumus tangen, tapi pakai rumus sin. Tuh. Tapi kalau misalkan di sini cos, ya sama. Kalau di sini cos, ya sampai sini kan nanti tetap cos. Maka yang dipakai sampai sini rumusnya yang cos. Gitu ya.